Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji serta syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat dan hidayahnya, sehingga kami dapat menyampaikan presentasi melalui video ini. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 dengan Ketua Fajar Pamekar Buana dan anggota yaitu saya sendiri Alfarizi, rekan saya Farizal, Bunga, Nesya, Nimas, dan Putri. Pada kesempatan ini akan menyampaikan materi mengenai strategi harga. Pengertian harga menurut KBBI adalah nilai suatu benda yang diukur dengan uang, jumlah uang atau alat tukar lainnya yang harus dibayarkan atau dikeluarkan untuk membeli produk atau jasa pada waktu tertentu dan di pasar tertentu. Sebagai nilai harga tidak selalu berbentuk uang, akan tetapi bisa membentuk barang, tenaga, waktu, keahlian sepanjang dikorbankan untuk memperoleh suatu barang jasa. Kepentingan harga, pengertian produk, pendesainan, saluran distribusi, serta perencanaan program promosi membutuhkan waktu yang lama. Sementara itu, penetapan harga dilakukan dalam waktu singkat. Bagi perusahaan, dari seluruh komponen marketing mix, harga merupakan satu-satunya sumber penerimaan. Apalagi ingin memperoleh keuntungan, harga tentunya tidak boleh lebih rendah dari biaya produksi dan pemasaran produk. Langkah-langkah penetapan harga, ada 6 langkah dalam penetapan harga. Yang pertama, analisis pasar. Titik penetapan harga adalah pengenalan akan bentuk pasar, elastisitas, penetapan terhadap harga dan faktor-faktor yang mempengaruhi kurva permintaan dan pelaku pesaing. Dalam analisis situasi pasar ada bentuk pasar. Bentuk pasar yaitu mempengaruhi terhadap keluasan sebuah perusahaan dalam menetapkan sebuah harga. Ada beberapa bentuk pasar yang dikenali ialah yang pertama dengan bentuk yang serupa. Yang kedua, pasar monopolistik. Pasar monopolistik ini banyak penjual dan banyak pembeli dengan produk yang berbeda namun memiliki karakteristik yang sama. Terus ada pasar oligopolitik, yaitu pasar oligolistik memiliki produk yang homogen. Sedikit pelaku pasar dan permintaan yang tidak elastis terhadap produk di industri tersebut karena kekuatan pasarnya dan signifikan. Perusahaan-perusahaan di pasar oligolistik dapat mempengaruhi harga melalui manipulasi fungsi penawaran. Sedangkan pasar monopoli yaitu suatu pasar dan banyaknya pembeli, ada penjual dan adanya pembeli. Yang kedua, di dalam analisis situasi itu ada elastisitas permintaan terhadap harga. Secara umum, harga berkorelasi negatif dengan permintaan. Dengan kata lain, semakin tinggi, semakin sedikit jumlah produk yang dibeli. Memang terdapat kekecualian pada produk-produk tertentu di mana semakin tinggi harga sampai batas tertentu maka permintaan semakin tinggi. Ada faktor-faktor yang mempengaruhi elastisitas terhadap harga. Yang pertama, harapan pembeli. Yang kedua, nilai unit pada produk. Yang ketiga, kesadaran tentang barang pengganti. Yang empat, sulit dibandingkan. Jadi sulit dibandingkan dengan produk-produk lainnya. Dan ada pengulangan biaya juga, serta ada investasi yang telah ditanam yang adalah kualitas produk. Jadi kualitas produk ini kita harus memiliki kualitas produk untuk penetapan harga. Semakin produknya bagus, maka penetapan harga ini akan memuaskan para pelanggan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Analisis interval dan preferensi harga konsumen. Informasi interval dan referensi harga pasar sasaran sangat penting. Konsumen memiliki interval harga yang layak terhadap suatu produk. Dalam interval tersebut terdapat referensi harga, yaitu satu tingkat harga yang menjadi patokan atau yang paling disukai oleh konsumen. Selanjutnya adalah analisis persaingan harga. Pola reaksi pesaing perusahaan perlu memprediksi bagaimana reaksi pesaing terhadap strategi harga mereka. Ada 4 bentuk reaksi yang mungkin diambil oleh pesaing. Yang pertama adalah cooperative pricing, di mana semua pemain menerapkan harga yang hampir sama sehingga tidak dapat merusak pasar. Yang kedua adalah adaptive pricing,
Kata menyesuaikan atau adaptif di sini tidak berarti harus sama, tetapi bisa juga di atas atau di bawah dari harga perusahaan yang besar. Yang ketiga adalah opportunistic pricing, di mana pesaing mencari kesempatan untuk memotong harga atau menunda kenaikan harga setelah pesaing menaikkan harga. Dan yang terakhir adalah predatory pricing. Penetapan harga seperti ini dimaksudkan untuk mengalahkan atau mematikan pesaing. Langkah kedua dalam penetapan harga adalah mengidentifikasi faktor pembatasan harga. Yang termasuk sebagai faktor pembatasan harga diantaranya adalah biaya, peraturan pemerintah, strategi bauran pemasaran, kepentingan saluran pemasaran, jenis persaingan, daur hidup produk, dan etika. Langkah ketiga adalah menetapkan sasaran. Dalam langkah ini harus dijelaskan sasaran apa yang mau dicapai melalui penetapan harga yang dilakukan. Penetapan harga semata-mata untuk memancing datangnya pengunjung, sedangkan harga barang eksklusif ditetapkan dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan. Langkah keempat adalah analisis potensi keuntungan. Untuk menganalisis potensi keuntungan, para pemasar perlu mengkombinasikan antara sensitivitas harga dan biaya. Para pemasar juga perlu memahami prinsip-prinsip biaya, diantaranya adalah biaya tetap, biaya variabel, biaya marginal, biaya tetap rata-rata, dan biaya variabel rata-rata. Langkah kelima adalah menetapkan harga awal. Berdasarkan faktor apa yang dijadikan sebagai acuan utama, terdapat 3 pendekatan dalam menetapkan harga awal, yaitu yang pertama adalah penetapan harga berdasarkan pasar atau market-based pricing. Ada beberapa teknik yang tersedia. Yang pertama adalah value pricing, yaitu penetapan harga yang dilakukan untuk memberi kesan kepada konsumen bahwa mereka telah memperoleh nilai dari uang yang telah dibayarkan. Yang kedua adalah perceived quality pricing, yaitu penetapan harga yang menciptakan persepsi kualitas. Acuan utamanya bukanlah biaya produksi, melainkan persepsi pembeli yang menganggap harga mahal mencerminkan kualitas yang tinggi. Yang terakhir adalah odd pricing. Odd pricing merupakan pembuatan harga-harga ganjil seperti Rp3.999, Rp2.997, Rp12.998, dan lain-lain. Pembuatan harga seperti ini memiliki beberapa tujuan, diantaranya adalah agar harga terlihat lebih murah daripada yang sebetulnya. Selanjutnya ada penetapan harga berdasarkan biaya atau cost-based pricing, yaitu acuan utama penetapan harga adalah biaya. Terdapat 2 teknik yang bisa digunakan, yaitu yang pertama ada markup pricing, yaitu dengan menambahkan markup yang diinginkan pada penjualan. Yang kedua ada target return pricing, yaitu penetapan harga yang didasarkan pada target pengambilan investasi yang diinginkan. Selanjutnya ada penetapan harga berdasarkan harga pesaing atau competitor based pricing, yaitu harga ditetapkan berdasarkan harga yang sudah atau diperkirakan akan ditetapkan pesaing. 2 teknik yang tak lazim digunakan adalah yang pertama menetapkan harga berdasarkan harga pesaing yang sudah ada, yaitu menetapkan harga sama di bawah ataupun di atas harga yang telah ditetapkan pesaing. Kedua, penetapan harga berdasarkan harga yang diperkirakan akan ditetapkan pesaing. Penetapan harga seperti ini terjadi pada tender. Dalam tender, setiap peserta membuat perhitungan harga secara tertutup, lalu diekspos saat tender dilakukan. Yang selanjutnya adalah mengelola harga, faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan dalam penetapan harga. Dan kedua, proses penetapan harga. Yang pertama ada strategi harga, yaitu yang pertama ada penetapan harga produk baru. Skimming price adalah harga tinggi tidak selamanya cukup pada masa perkenalan saja. Pada saat persaingan mulai ketat, barulah harga diturunkan. Harga tinggi perlu untuk menutup biaya riset serta pengembangan produk secepatnya. Dengan harga tinggi, perusahaan dapat berjaga-jaga terhadap kemungkinan kekeliruan penetapan harga. Yang kedua ada penetration price, yaitu perusahaan meluncurkan produk baru dengan harga yang rendah dengan harapan yang akan memperoleh volume penjualan yang besar dalam waktu yang relatif singkat. Keunggulan biaya inilah yang disebut sebagai cost leadership. Selanjutnya, adaptasi harga,
Yang pertama, geographical pricing, menetapkan harga di area geografis atau negara berbeda. Pertimbangan ini biasanya dari faktor biaya, daya beli penduduk, maupun daur hidup negara tersebut. Yang kedua, price discount and allowance merupakan pengurangan dari harga yang ada. Pengurangan ini dapat berupa tunai ataupun berupa konsekuensi yang lain. Bentuk-bentuk potongan dan penghargaan yang banyak digunakan antara lain, diskon perdagangan ditawarkan oleh produsen kepada para anggota saluran perdagangan jika mereka melakukan fungsi-fungsi seperti menjual, menyimpan, dan melakukan pencatatan. Kemudian diskon tunai adalah pengurangan harga untuk pembeli yang segera melunasi tagihannya atau membayar tepat waktu. Lalu diskon kuantitas merupakan pengurangan harga bagi pembeli yang membeli dalam jumlah besar. Dan diskon musiman merupakan pengurangan harga untuk pembeli yang membeli barang atau jasa di luar musim. Dan yang ketiga, promotion pricing. Strategi penjualan di mana merek menurunkan harga barang atau layanan jasa untuk sementara waktu untuk menarik prospek dan pelanggan. Penjual biasanya menurunkan harga merek atau produk yang sensitif terhadap harga untuk meningkatkan kunjungan. Lalu menurunkan harga untuk menyambut event-event tertentu. Ada juga perusahaan yang memberikan cashback untuk pembelian produknya. Low interest financing, perusahaan yang menawarkan bunga rendah, misalnya 8%. Tetapi seringkali calon pembeli merasa terkecoh karena suku bunga yang rendah harus memenuhi kondisi tertentu, misalnya uang muka 30% atau waktu cicilan yang singkat. Longer payment terms, tujuannya untuk menurunkan bayaran bulanan. Konsekuensinya tentu suku bunga lebih tinggi. Tetapi yang menjadi daya tarik adalah bayaran per bulannya rendah. Warranties and service, perusahaan dapat menawarkan kontrak servis. Kontrak servis yang berlaku dalam jangka waktu tertentu. Fasilitas yang ditawarkan kontrak servis adalah bebas harga untuk servis tertentu serta penurunan harga untuk servis lainnya. Psychological discounting, perusahaan ingin menciptakan kesan adanya penghematan dan penurunan harga. Diskriminasi harga. Yang pertama, diskriminasi berdasarkan segmen. Kelompok pembeli yang berbeda dikenakan harga berbeda. Misalnya, tiket masuk museum untuk anak sekolah lebih murah daripada umum. Yang kedua, diskriminasi berdasarkan bentuk produk. Versi produk yang berbeda dikenakan harga berbeda, tetapi tidak mencerminkan perbedaan harga secara proporsional. Misalnya, harga air mineral aqua ukuran gelas 220 ml adalah 600, sedangkan ukuran botol 600 ml adalah 5.000. Tentu dengan harga demikian, harga air per mililiter kedua produk sudah berbeda. Yang ketiga, diskriminasi berdasarkan lokasi. Memiliki produk sama, tetapi tempat berbeda dikenakan harga berbeda. Misalnya, tiket konser VVIP, VIP, dan reguler. Sama halnya dengan kapal laut, memiliki kelas ekonomi 3, kelas ekonomi 2, kelas ekonomi 1, dan kelas VIP. Dan yang keempat, diskriminasi berdasarkan waktu. Penetapan harga berbeda di waktu yang berbeda. Misalnya, hotel menetapkan harga di waktu libur dan di hari-hari biasa. Baik, yang pertama ada penetapan harga bauran produk. Yang pertama ada produk line pricing. Tentu menetapkan harga selisih harga yang teratur mulai dari item sederhana sampai ke paling bawah. Selisih harga itu perlu dipertimbangkan perbedaan biaya antar tipe, evaluasi, perbedaan fitur, dan harga pesaing. Yang selanjutnya ada optional feature pricing.
Teknik ini merupakan penawaran harga akhir yang didasarkan pada perlengkapan tambahan yang diinginkan pembeli. Selanjutnya ada captive product pricing. Kalau sudah membeli produk utamanya, mau tidak mau, pembeli harus membeli produk pelengkapnya. Harga murah untuk produk utamanya dan harga tinggi untuk produk pelengkapnya. Contohnya juga seperti membeli casan di iPhone ya, tentunya. Selanjutnya ada two-part pricing. Harga tetap dibuat rendah agar pembeli tidak sungkan. Ada juga by product pricing. Produk dari beberapa barang sering menghasilkan produk sampingan. Apabila harga produk sampingan punya nilai, maka harga yang ditetapkan sebaiknya sesuai dengan nilainya di mata konsumen. Lalu ada produk bundling pricing. Produk yang dijual sekaligus umumnya lebih murah, kala itu dijual satuan. Baik, selanjutnya ada inisial pemotongan harga. Motif dibalik umumnya adalah adanya kelebihan produksi, penurunan pangsa pasar, serta keinginan untuk mendominasi pasar. Beberapa resiko diantaranya ada kesan kualitas rendah. Bisa jadi dengan pemotongan harga, konsumen menganggap kualitas produk kita lebih rendah dari kualitas produk pesaing, yang harganya lebih tinggi juga. Selanjutnya ada pangsa pasar yang rentan. Bisa saja dalam jangka pendek, pangsa pasar meningkat. Akan tetapi, konsumen tidak memiliki loyalitas yang cukup sehingga mudah berpindah apabila muncul produk lain yang lebih murah. Ada juga pemiskinan diri sendiri. Maksudnya adalah kalau pemotongan harga diikuti oleh pesaing-pesaing yang lain, apalagi perusahaan berskala lebih besar. Akibatnya bisa merugikan perusahaan kalau rugi bersaing. Untuk selanjutnya, menaikkan harga. 1. Mengurangi volume efektif atau isi produk. 2. Mengurangi layanan. 3. Membayar di muka. 4. Harga tidak meningkat. Dan yang kelima, mengurangi atau menghilangkan diskon yang diberikan sebelumnya. Lalu, pertimbangan khusus dalam penetapan harga. Nomor 1 ada penetapan harga untuk perantara. Yang kedua, penetapan harga untuk pasar bisnis. Yang ketiga, fleksibilitas harga. Dan yang keempat, harga tetap versus harga negosiasi.